Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Aulia Fikrah. Saya dari Prodi Matematika, Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan, Universitas Taman Siswa Padang. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya yang telah mengizinkan saya untuk membuat video presentasi mengenai pembelajaran saya yang berjudul Permasalahan Pendidikan. Baiklah, saya akan membahas mengenai permasalahan pendidikan. Permasalahan itu merupakan suatu perbedaan, suatu jarak atau suatu kesenjangan antara satu yang dicita-citakan dengan sesuatu yang ternyata ada. Selanjutnya, permasalahan apa saja yang timbul di dalam pendidikan? Permasalahan yang timbul di dalam pendidikan itu ada pemerataan, mutu, efisiensi dan efektivitas, dan permasalahan relevansi. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi permasalahan pokok pendidikan? Yang pertama itu ada permasalahan faktor iptek. Yang kedua itu ada laju pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga ada aspirasi masyarakat, serta yang keempat itu ada keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Selanjutnya, pada poin pertama di sini saya akan membahas mengenai masalah pokok di dalam pendidikan. Masalah pokok di dalam pendidikan yang pertama itu adalah masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan di sini adalah bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ini dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk dapat memperoleh suatu pendidikan. Selanjutnya, apa sih penyebab pendidikan di Indonesia ini belum merata? Yang pertama itu adalah minimnya sumber daya manusia, dan yang kedua rendahnya kualitas guru, serta yang ketiga itu adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan. Selanjutnya, apakah pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia ini sudah tercapai? Pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia ini belum tercapai. Selain sarana dan prasarananya belum tercapai, kesadaran pendidikan masyarakat di Indonesia ini masih rendah. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab pendidikan. Upaya yang harus dilakukan di sini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas guru. Selanjutnya, membangun sekolah itu di beberapa daerah-daerah terpencil sehingga terbangunnya pemerataan pendidikan. Selanjutnya itu adalah memberikan pendasarannya untuk yang menjamin. Selanjutnya, masalah pendidikan, masalah mutu pendidikan di Indonesia. Masalah mutu pendidikan di Indonesia ini adalah rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, serta kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Maka dari itu, mutu pendidikan di Indonesia ini masih rendah. Sehingga upaya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini adalah mengikuti penataran. Yang kedua itu mengikuti kursus-kursus pendidikan, dan yang ketiga itu memperbanyak membaca serta mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah lain sehingga dapat melihat perbedaan atau dapat meniru atau menyamakan bagaimana dengan sekolah-sekolah lain tersebut. Selanjutnya di sini yang ketiga itu adalah permasalahan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi di sini adalah apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut hemat waktu, tenaga, dan biaya produktivitas yang optimal. Sehingga pendidikan itu dilakukan efisiensi bila pendayagunaan sumber daya yang ada, waktu, tenaga, dan biaya yang tepat sasarannya. Selanjutnya di sini ada efektivitas. Efektivitas di sini adalah
apabila hasil yang dicapai itu sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya. Jadi sini bila belajar mengajar itu yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat oleh dosen sebelum mengajar itu memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Sebaliknya dikatakan kurang efektif di sini apabila komponen-komponen rencana tidak terencana dengan sempurna. Misalnya tujuan tidak tercapai semua, materi tidak tersajikan semua, dan strategi belajar mengajar itu tidak tepat. Selanjutnya yang keempat di sini adalah masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan di sini adalah apabila sistem pendidikan dapat menghasilkan dapat menghasilkan output keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, kesesuaian tersebut hendaknya mempunyai tingkat keterkaitan dan kesepadanan. Pendidikan itu dikatakan atau kurang relevan ialah apabila tingkat kesesuaian tersebut tidak ada. Bila tingkat kesesuaian tinggi, maka pendidikan itu dikatakan relevan. Permasalahan akan semakin besar atau rumit apabila kesesuaian tersebut rendah. Selanjutnya yang kelima, saling antarkaitan masalah. Saling antarkaitan masalah di sini adalah pada suatu situasi atau kondisi muncul secara serentak meskipun dalam bobot yang berbeda. Jadi, bila negara sudah maju, maka pada kondisi ini permasalahan pendidikan tidak akan ada lagi. Jika terdapat juga permasalahannya tidak akan besar atau tidak ada lagi. Selanjutnya, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan? Faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama itu adalah iptek. Yang pertama adalah iptek. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan teknologi dan juga ada seni. Jadi yang pertama itu di sini pengetahuan. Berkembangnya pengetahuan apakah bidang sosial, ekonomi, pertanyaan dan sebagainya itu akan membawa masalah dalam pendidikan. Misalnya saja dalam materi bahan pengajaran yang terdapat di dalam kurikulum, suatu itu harus diubah atau disesuaikan. Soalnya itu ada teknologi. Teknologi di sini adalah misalnya teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi akan menimbulkan kondisi ekonomi sosial yang baru. Jadi yang ketiga itu ada seni. Aktivitas kesenian di sini mempunyai andil yang cukup besar dalam membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Jadi secara khusus kesenian ini mengembangkan domain atau aspek efektif dari peserta didik tersebut. Jika seni ini dikembangkan, maka melalui sistem pendidikan ini maka permasalahan baru akan muncul antara lain adanya ketersediaan sarana dan prasarana serta ketenagaan kesenian di lembaga pendidikan. Selanjutnya yang kedua di sini adalah laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di sini adalah laju pertumbuhan penduduk itu yang pesat akan menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan, misalnya adalah masalah pemerataan. Selanjutnya di sini ada juga dengan penyebaran penduduk yang tidak merata di tanah air ini akan menimbulkan masalah baru pula, yaitu bagaimana merencanakan dan menyediakan sarana pendidikan dapat melayani daerah padat, daerah terisolir yang anak usia sekolahnya tidak seberapa orang. Selanjutnya yang ketiga itu adanya aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun yang sudah kita lihat. Jadi masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan ini akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan status sosial mereka. Selanjutnya yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana di kehidupan. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik ini akan mengalami keterbudayaan dan sarana kehidupan. Permasalahannya antara lain itu adalah bagaimana kita untuk menyadarkan mereka itu
akan keterbelakangan atau ketinggalannya, bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan itu dengan lebih baik, khususnya bagaimana sistem pendidikan ini dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka itu dapat keluar dari keterlatar belakangan tersebut. Lalu, bagaimana penanggulangan dari permasalahan pendidikan ini? Penanggulangannya itu adalah yang pertama, pendidikan itu harus senantiasa direnovasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di luar pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua, pendidikan itu harus berusaha menahan laju pertumbuhan pendudukan atau pendidikan itu harus mencari sistem baru yang dapat melayani semua orang itu untuk memperluas pendidikan. Dan yang ketiga, aspirasi masyarakat itu terhadap pendidikan itu didukung dan didorong terus agar meningkat lagi. Dan yang keempat, sistem pendidikan ini meningkatkan peran atau fungsinya itu sebagai pengembangan kebudayaan di seluruh pelosok tanah air. Baiklah, hanya itu hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.